Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Barat, Bapak Kombes Pol Beni dan Irwasda, dan juga dari Polairut Pak Tarigan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan panjang-panjang, Bu toh. Pertama, Ibu, kalau hilang motor tak, siapa kita cari? Siapa? Rumah dirampok, anak dibunuh, istri diperkosa, harta dijara, siapa dicari? Penghafal Quran? Bukan, siapa dicari? Polisi. Nah, ada gempa seperti ini, siapa kita datangi, Ki? Mana anggota DPRK? Gaya Naji. Siapa? Polisi. Maka saya, ibu-ibu sering nonton saya? Sering lihat saya ceramah? Dan saya yakin kalau bukan polisi yang ngundang saya di sini, susah saya datang. Pak Kapolda minta, Ustadz, kita ini ada acara penyerahan bantuan. Tolong Ustadz datang mewakili saya. Subhanallah ya. Maka ibu bapak bersyukur kepada Allah. Saya mau lama-lama, mau undang orang masyarakat seputar sini supaya datang kita. Tapi apa boleh buat? Tidak boleh. Kenapa? Ada musuh bersama kita yang selalu mengintai. Kalau perampok bisa ditahu, oh itu orangnya. Ini tidak dilihat. Kalau perampok bisa dilihat, ini musuh luar biasa. Dan sampai sekarang tidak ada obatnya. Perampok ada obatnya, kasih polisi lari. Tapi corona, polisi saja takut. Ya toh? Maka tidak boleh orang lama-lama ya. Alhamdulillah kehadiran Bapak Kapolda melalui Pak Irwasda dan Pak Dir Polairut. Cocok ini Pak Tarigan. Ini polisinya air laut. Ya, beliau slogannya, Pak Tarigan ini slogannya begini. Di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Itu Polairut. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Satu, tidak ada musibah yang tidak ada maksudnya. Ada yang hafal Asmaul Husna? Sebagian. Coba lihat itu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf, maha kaya, maha penyantun, semua maha. Tidak ada maha kasih gempa, tidak ada toh maha bakar rumah, semuanya baik. Lalu kenapa Allah hadirkan bencana seperti ini? Tujuannya tiga. Satu, ujian. Ini ke sekolah toh? Nah, mana guru? Biasanya kalau mau naik kelas 1, dari kelas 1 naik kelas 2 ada apa? Ada ujian. Sekarang ujian online. Bisa mimat contek. Gurunya mengajar, muridnya makan Indomie. Belajar online, tidak masuk di akalku. Ya kan? Pasti mau naik kelas. Kalau mau naik kelas, pasti ujian. Sekarang ini, polisi yang ada di tempat kita ini ada dua yang paling tinggi pangkatnya. Kombes, Komisaris Besar Polisi, 3 bunga-bunga. Untuk naik 1 bintang, lama Pak ya? Lama. Ujiannya berat. Nah, Bapak Kombes sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun. 6 tahun, salonamo. Tuh, 3 tahun. Untuk naik, perlu studi lagi, perlu ujian, ujian fisik, ujian mental, ujian otak. Untuk apa? Naik 1 bintang. Nah,
Allah kasih musibah seperti ini, tujuannya apa? Allah mau naikkan derajat kita. Kalau dia selama ini rajin sholat, rajin puasa, baik sama orang, tiba-tiba kena gempa, hancur rumahnya, diuji. Apakah setelah gempa dia kembali tidak beriman kepada Allah? Apakah setelah gempa dia maki-maki Allah? Ya Allah, kenapa saya kau uji? Kenapa bukan itu tetanggaku? Dia penjudi, dia perampok, dia tukang gosip. Kenapa rumahnya baik, saya tidak? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena dia mengeluh. Tapi kalau dia lulus, dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tujuan pertama, diuji kok. Lolos ujian, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Setengah mati 6 tahun kombes, naik bintang 1, naik derajatnya menjadi Wakapolda. Amin. Amin. Bilang kita amin. Amin. 2, tujuannya apa? Sudah diuji, ditegur. Ada polisi pergi pinggir jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau lambar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Diperiksa SIM-nya ada, periksa STNK-nya ada, periksa pentilnya ada, semua lengkap, tetap ditilang. Kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Ini polisi peling India, bukan polisi Indonesia. Coba polisi Indonesia datang lagi besuki. 2 kombes ditemani Dasat Latif, bukan kaleng-kaleng. Ya toh, luar biasa. Sudah ada polisi melanggar, diperiksa sama propam, dipanggil sama propam. Periksa kok, kenapa ada itu kau minta uang di jalan, bikin malu institusi. Periksa. Saya minta Pak sama istriku mau melahirkan, kasihan, tidak cukup biaya. Kita tahu sebagai polisi 5 juta saja kasih gajinya, cicilan mobil Pak, anak saya mau sekolah. Ya apa boleh buat Pak, saya terpaksa, saya mohon maaf. Akhirnya keputusan, kau dimaafkan. Jangan kau lagi ulang. Kalau kau diulang di penjara kok. Kita kira itu polisi tidak ada penjaranya. Ada juga polisi di penjara, meskipun tidak dipecat. Allah uji, 1 ujian tadi, yang kedua ditegur. Dia yang sholat, dia juga korupsi. Dia yang puasa Senin Kamis, dia juga makan uang riba. Ditegur, kembali kau ke jalan yang lurus. Tujuan kedua. Tujuan ketiga apa? Dihukum. Siapa yang dihukum? Dia pembuat maksiat, dia pembuat dosa, mensyirikatkan Allah, pergi kasih makan di sungai, masorong Nabi bilang orang tuh. Ditegur, dihukum, cak, hancur rumahnya, kena gempa, maka dia dihukum. Pertanyaan, ini gempa di Majene dan Mamuju, ujian, teguran, atau hukuman? Kira-kira ujian, teguran, atau hukuman? Yang bisa jawab, kembalikan ke diri masing-masing. Kalau dia banyak dosanya, ditegur. Kalau dia tidak ada amalnya, dosa aja dia kerja, dihukum. Kalau dia baik agamanya, gempa, diuji. Ada orang di kampungku, rajin sekali, pencuri, suka menipu, suka selingkuh, ngambil barangnya orang, penggosip, tidak pernah sholat, hancur rumahnya, datang. Ustadz, diuji kayak ini Ustadz. Dalam hatiku, bukan diuji, dihukum kau cilaka. Nah, sekarang mari ambil sikap masing-masing. Jalan terbaik adalah dengan bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah lulus seperti ini, maka kita kembali ke rumah masing-masing, perbaiki diri, perbaiki bertetangga, jaga lingkungan. Jangan hidup di pesisir dekat-dekat sungai, karena kalau longsor kena cari lokasi yang baik. Kemudian baik-baik sama manusia. Dan yang paling penting, alhamdulillah kita lolos dari musibah bencana ini, tapi ada bencana yang sangat besar, namanya corona. Pakai masker, pakai masker. Ini masker enak sekali, menghindari kita debu, menghindari kita yang kotor, yang mulut-mulut alergi.
Ya, seperti saya senang pakai masker. Kenapa? Dengan masker tidak ada lihat orang hidungku pesek. Ya, pakai masker. Jangki lagi ada bilang, ini corona, bale-bale jini, ini hoax. Kalau ada yang tidak percaya ada corona, saya bawa kau di ruang isolasi.